Penguasa hutan sejak tadi berusaha mengendalikan dirinya. Tapi, sehebat apapun dia, sebijak apapun dia, tetap saja butuh waktu. Dan dia tidak kuat lagi menanggung kisah masa lalunya. Dia akan memutuskan bercerita. Cerita yang tidak pernah dia ceritakan ke siapapun. Biarlah orang asing ini mendengarnya. Kau tahu Bambang orang asing? Putri Rosa bicara pelan. Bambang menoleh. 200 tahun lalu, aku juga orang asing yang datang ke dunia ini. Bambang menelan ludah. Aku sama sepertimu, berasal dari dunia atas. Tempat asalku 200 tahun lalu sedang meletus perang saudara. Orang-orang saling membenci, membunuh. Usiaku 9 tahun. Putri Rosa diam sejenak. Lengang. Sejak kecil, hidup keluargaku susah. Ayahku gugur dalam perang. Ibuku terpaksa membawa kami berpindah-pindah. Aku memiliki 4 saudara perempuan, dan kami hidup mengenaskan. Berhari-hari tidak makan, baju hanya satu-satunya di badan. Kami menyaksikan perang, suara letusan senjata, suara dentum meriam. 2 adikku mati kelaparan. Aku menyaksikan mereka mengerang malam-malam, menahan lapar, dan ibu tidak bisa melakukan apapun. Tidak punya makanan. Di luar persembunyian kami, perang meletus dengan hebat. Seminggu kemudian, 2 kakakku diseret tentara. Mereka diperkosa, lantas dipukuli sampai mati. Aku selamat karena aku terlalu kecil untuk dibawa tentara. Ibuku berusaha mengungsi. Malam itu, setelah berjalan kaki 1 bulan, kami tiba di pelabuhan. Ibuku membawaku menaiki kapal pengungsi. Dia memutuskan pergi dari negeri kami, berusaha mencari tempat yang lebih baik. Putri Rosa diam lagi sejenak. Lengang. 1 minggu kapal itu melintasi lautan, tapi nasib buruk itu terus mengikuti. Kapal pengungsi dicegat bajak laut, yang buas menyerang. Meriam meletus, kapal berlubang. Bajak laut itu berlompatan ke kapal, membunuh kapten, awak kapal, dan penumpangnya, merampas barang-barang. Ibuku terkena sabetan pedang di dada. Aku berbaring pura-pura mati, lantas merangkak mendekatinya saat bajak laut meninggalkan kapal yang terbakar. Di tengah kecamuk api, juga gelimpangan tubuh pengungsi, ibu tersenyum. Rosa, ibu akan pergi. Maafkan ibu. Aku menangis memeluknya. Jangan menangis, nak. Kamu akan bertahan hidup. Aku terus menangis. Lanjutkan hidupmu, nak. Jangan terjebak dengan masa lalu. Kita tidak akan pernah bisa memperbaiki masa lalu, karena itu telah terjadi. Tapi kamu selalu bisa memperbaiki masa depan, menemukan keluarga baru, cinta baru. Sejenak, ibu pergi selama-lamanya. Aku berteriak kencang, memeluki tubuh kakunya. Darah merah membasahi pakaianku. Api berkobar semakin besar. Kapal itu mulai karam. Aku tidak bisa lari. Kapal itu persis berada di tengah lautan. Tapi itu justru bagus. Aku akan pergi bersama ibuku. Putri Rosa diam lagi, menunduk. Tapi terjadi keajaiban. Ternyata di kapal itu ada penumpang yang membawa sebuah koper, terbuat dari kulit hewan yang indah. Koper itu sangat spesial, karena itu adalah salah satu pintu antar dunia. 2 dunia tersambung satu sama lain. Lewat pintu-pintu itu, saat kapal mulai tenggelam, koper itu tergeletak di depanku.
seperti telah memilihku, seperti sudah digariskan begitu. Koper itu terbuka dan pintu menuju dunia bawah menyeretku masuk. Aku tiba di sini, yang juga baru saja mengalami kekacauan, sedang memulihkan situasi. Aku bertemu dengan para kesatria di masa itu. Aku belajar cepat di tengah keherananku melihat dunia ini. Tidak mudah, tapi aku berusaha meneruskan hidup. Penguasa hutan sebelumnya telah pergi melalui pintu-pintu itu, entah kemana. Karena aku datang dari dunia atas, para kesatria percaya aku bisa menyelamatkan dunia mereka, menyerahkan mahkota waktu kepadaku. Sejak hari itu, aku menjadi penguasa hutan yang baru. Aku belajar banyak hal, mengurus hutan, hewan, tumbuhan, berkeliling di seluruh negeri, membaca buku-buku tua. Aku akhirnya tahu ruangan di bawah kastil menyimpan pintu-pintu ajaib. Aku pergi ke sana, membuka salah satu pintu. Itu sungguh menakjubkan. Aku bisa kembali ke dunia atas, di garis waktu kapanpun yang aku inginkan. Maka, aku memutuskan kembali ke masa saat ibuku masih hidup. Aku akan memperbaikinya. Tapi, apapun yang kulakukan, semua sia-sia. Saat kembali ke dunia atas, semua kekuatanku musnah. Adik-adikku tetap mati kelaparan. Kakakku juga tetap mati. Ibuku juga. Tidak terhitung berapa kali aku berusaha mengubah masa lalu itu, memasuki pintu itu berkali-kali, semua gagal. Hanya berganti tempat akhir cerita. Ibuku tewas di kapal diserang tentara. Ibuku tewas di padang rumput, dikejar tentara. Semua sama. Akhirnya aku paham, tidak ada yang bisa mengubah masa lalu. Semua sudah terjadi. Maka, untuk mencegah aku tergoda lagi mencobanya, aku menyegel ruangan itu, meletakkan 3 segelnya di 3 ruangan lain, mengunci segelnya dengan hanya orang asing berikutnya yang bisa membuka pintunya. Lantas, aku tinggal di kastil hutan utama, mengenakan mahkota waktu, agar aku tetap menjadi anak perempuan usia 9 tahun. Aku tidak mau tumbuh menjadi dewasa. Putri Rosa terdiam lagi. Peri-peri danau benar. Akulah yang tidak bisa melanjutkan hidup. Akulah yang stuck. Berharap masih ada keajaiban, tapi tidak ada lagi. Hingga 100 tahun berlalu, pemimpin kota di atas bukit mengalami kehilangan yang menyakitkan. Dia memintaku membuka ruangan itu. Dia tidak mau menerima penjelasanku jika itu akan sia-sia saja. Bahkan jika dia memasuki pintu-pintu itu, tidak ada yang bisa mengubah masa lalu. Dan ruangan itu juga telah disegel. Dia marah. Dia kemudian diam-diam membuka wadah kegelapan. Sisanya, kau telah tahu, Bambang orang asing. Lengang sejenak. Bambang ikut terdiam. Tidak tahu harus berkomentar apa.